Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi ya. Kali ini kita akan membahas tentang surveillance penyakit menular dan tidak menular. Untuk materi ini, kita akan membahas bagaimana sistem surveillance dilakukan untuk dua jenis penyakit ini. Jadi ada penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, sebelum ke topiknya, kita ingat dulu bahwa di dalam sistem surveillance itu ada beberapa ruang lingkup ya. Jadi yang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama dan kedua, yakni surveillance epidemiologi penyakit menular dan tidak menular. Sedangkan ruang lingkupnya sendiri ada 5 ruang lingkup dari sistem surveillance ya. Jadi yang pertama adalah yang akan kita bahas hari ini, surveillance epidemiologi penyakit menular, yakni analisis terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit menular. Kemudian kalau yang EPTM atau epidemiologi penyakit tidak menular itu sama ya, sistem surveillance terhadap penyakit tidak menular dan faktor risiko untuk mendukung pemberantasan penyakit tidak menular. Kemudian ada juga surveillance epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, kemudian surveillance epidemiologi masalah kesehatan. Kalau yang untuk epidemiologi masalah kesehatan itu ada yang disurvei atau yang dilakukan sistem surveillance itu masalah kesehatan dan faktor risiko untuk mendukung program-program kesehatan tertentu. Kemudian yang terakhir ada surveillance epidemiologi kesehatan matra, itu biasanya mengenai kesehatan haji, kemudian surveillance di pelabuhan, bencana, laut, udara, KLB, dan keracunan. Nah, ini ruang lingkupnya ya, biasanya surveillance dilakukan pada lingkup-lingkup untuk beberapa hal ini. Jadi ada 5 ruang lingkup dari sistem surveillance. Nah, kemudian hari ini kan kita akan membahas surveillance penyakit menular dan tidak menular ya. Kita ketahui bahwa penyakit menular itu masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia. Misalnya sekarang juga sedang pandemi COVID ya, mudah-mudahan segera berlalu. Walaupun juga penyakit tidak menular, trennya itu juga semakin tinggi juga gitu. Jadi masalah penyakit menular, kalau kita lihat bahwa memang tidak mengenal batas-batas administratif ya, karena bisa ada mobilitas penduduk, orang bisa kemana-mana, orang bisa menularkan gitu ya, bisa antar provinsi, kabupaten, dan antar negara seperti yang sedang terjadi sekarang ini misalnya. Pandemi COVID tidak mengenal batas-batas administratif gitu, bisa menular ke ke semua daerah gitu, ke semua tempat gitu. Dan surveillance kesehatan diperlukan untuk menjamin tersedianya data dan informasi. Nah, kita lihat ada data dan informasi. Bagaimana sistem surveillance ini sangat penting dilakukan untuk tersedianya data informasi yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Nah, seperti yang sudah kalian dapatkan dari sistem surveillance di kuliah-kuliah sebelumnya, betapa pentingnya analisis yang terus-menerus dan sistematis, ada punya data dan informasi, sehingga kita punya dasar pengambilan keputusan untuk manajemen kesehatan. Nah, kalau di penyakit yang menular, prioritasnya ada biasanya adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, salah satunya ya, yang menjadi prioritas. Nah, pada program surveillance pada seksi surveillance dan imunisasi, itu menitik beratkan kegiatan pada surveillance yang dapat dicegah dengan imunisasi. Beberapa jenis penyakit yang termasuk di dalam penyakit yang dicegah dengan imunisasi ini, dia punya beberapa karakteristik. Jadi kayak penularannya cepat, kemudian bisa menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB jika tidak segera dilakukan penanggulangan secara efektif. Jadi memang penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini merupakan salah satu prioritas untuk sistem surveillance untuk penyakit menular.
Nah, apa saja sih sebenarnya ya prioritas-prioritas untuk surveillance penyakit menular? Misalnya, yang pertama yang tadi itu, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, kemudian surveillance AVP, acute flaccid paralysis itu polio ya, kemudian ada surveillance penyakit berpotensi wabah atau KLB, misalnya terutama untuk penyakit menular dan keracunan. Kemudian ada surveillance penyakit DBD, demam berdarah dan demam berdarah dengue, malaria, kemudian ada penyakit-penyakit zoonosis seperti antraks, rabies, leptospirosis, kemudian ada filariasis, tuberkulosis, kemudian ada penyakit-penyakit kayak diare, tipes, kecacingan, dan penyakit-penyakit pencernaan lainnya gitu juga termasuk di dalam prioritas. Kemudian kusta, walaupun angkanya sudah semakin menurun, trombosia, kemudian ada HIV/AIDS, kemudian penyakit menular seksual, kemudian juga ada penyakit pneumonia. Termasuk juga pneumonia akut berat atau severe acute respiratory syndrome. Nah, ini adalah prioritas-prioritas sasaran dari surveillance penyakit menular. Jadi biasanya untuk instansi-instansi yang menyelenggarakan surveillance itu akan melakukan surveillance pada jenis-jenis penyakit tersebut. Nah, ada ya tadi ada yang kalau yang dapat menimbulkan wabah gitu ya. Ini juga ada beberapa penyakit menular yang juga berpotensi menimbulkan wabah yang juga perlu untuk dilakukan surveillance seperti ada kolera, pes, DBD, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, ada H5N1 avian influenza gitu. Kemudian kalau sekarang misalnya ada COVID-19 gitu ya, termasuk ke dalam prioritas dari surveillance penyakit menular. Kemudian untuk penemuan penyakit menular itu dapat menimbulkan wabah, dapat dilakukan secara aktif dan pasif gitu. Jadi untuk penemuan kasus secara pasif itu biasanya melalui penerimaan laporan. Jadi misalnya ada informasi kasus dari rumah sakit atau dari laboratorium atau fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi diagnosis secara klinis dan konfirmasi laboratorium. Kemudian laporan tersebut dicatat atau dimasukkan ke dalam database. Itu penemuan secara pasif ya, seperti kalau kita tahu di surveillance pasif kan ada surveillance pasif dan surveillance aktif. Nah, kalau penemuan secara aktif itu bisa melalui kunjungan lapangan untuk melakukan penegakan diagnosis secara epidemiologi berdasarkan gambaran umum penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah yang selanjutnya diikuti dengan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau yang pasif kita menunggu laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan, kalau yang aktif itu melalui kunjungan lapangan dengan melakukan penegakan diagnosis ya. Jadi ada screening, ada diagnosis gitu ya. Kemudian kita menemukan kasus dengan secara aktif gitu yang turun ke lapangan. Nah, ini bisa antara dua cara ini yang bisa dilakukan. Oke, itu adalah surveillance untuk penyakit-penyakit menular ya. Lebih ke arah penyakit-penyakit yang tadi ada beberapa jenis prioritas untuk penyakit menular dan cara penemuan kasusnya bagaimana dengan aktif dengan pasif gitu ya. Kemudian kita beranjak pada surveillance penyakit tidak menular. Nah, selain penyakit menular, permasalahan PTM juga masih banyak di kasusnya terus ada ya, terus meningkat gitu. Tingginya permasalahan PTM itu memerlukan upaya pengendalian seperti promosi, deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi. Nah, upaya-upaya tersebut itu perlu ada data dan informasi yang tepat dan akurat, yang secara sistematis dan terus-menerus melalui sistem surveillance yang baik gitu ya. Jadi dengan tingginya permasalahan PTM, kemudian ada berbagai macam upaya atau usaha yang dilakukan untuk menurunkan kasus PTM, itu juga diperlukan data dan informasi yang bersumber dari sistem surveillance ini.
Nah, biasanya dengan sistem surveillance yang baik, maka program pencegahan dan pengendalian PTM bisa berlangsung lebih efektif karena kita tahu data ya. Kita untuk program-program pasti data yang akurat, data yang valid itu sangat diperlukan untuk perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan berbagai macam program-program yang lain. Nah, surveillance PTM dan faktor risikonya merupakan salah satu strategi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dilakukan tepat dan terpadu oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi tadi kan di penyakit menular ada prioritasnya juga ya. Kalau di penyakit tidak menular juga ada beberapa penyakit-penyakit tidak menular yang merupakan prioritas sasaran penyelenggaraan surveillance seperti surveillance hipertensi, stroke dan jantung koroner, DM, diabetes mellitus, neoplasma, penyakit paru obstruksi kronis, gangguan mental juga ya. Kesehatan mental juga salah satu yang menjadi prioritas di sini. Kemudian kesehatan akibat kecelakaan gitu. Jadi ini adalah prioritas-prioritas sasaran. Jadi ketika suatu instansi menyelenggarakan surveillance untuk penyakit tidak menular, biasanya adalah yang di data adalah penyakit-penyakit ini, supaya nanti menjadi kita punya sumber data, adanya informasi dan data yang valid untuk penyakit-penyakit ini, kemudian bisa untuk dasar perencanaan, dasar pelaksanaan program, evaluasi, kemudian juga tindak lanjut seperti pada siklus surveillance ya. Diingat lagi siklus surveillance bagaimana siklus tersebut dari pengumpulan data, dari penetapan tujuan, pengumpulan data, membuat laporan, diseminasi informasi, kemudian ada feedback gitu ya. Jadi sampai feedback, kemudian dari feedback itu juga ada perbaikan, baik pada perbaikan sistemnya ataupun pada perbaikan programnya. Sehingga misalnya kalau penyakit menular ya penyakit menularnya menurun, kalau penyakit tidak menular ya angka kasusnya menurun. Itu kan salah satu indikator berhasilnya sistem surveillance. Nah, apa sih tujuan surveillance PTM ini? Ini ada dua ya, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, tersedianya data dan informasi epidemiologi penyakit tidak menular sebagai dasar pengambilan keputusan dalam tadi itu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program dari PTM, gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan, serta upaya peningkatan kewaspadaan serta respon yang cepat dan tepat secara ada nasional, provinsi, dan kabupaten dan kota. Itu secara umum ya. Kemudian kalau secara khusus itu ada data-data yang ada dalam untuk penyakit PTM ini. Misalnya tersedianya faktor risiko PTM. Karena PTM untuk penyakit tidak menular itu kan faktor yang paling berhubungan adalah faktor risiko. Misalnya beberapa penyakit kan memang ada faktor risiko yang harus dikendalikan atau dicegah atau di-manage ya. Jadi kayak bagaimana pola makan, bagaimana aktivitas fisik, kemudian memanage stres, merokok, tidak merokok gitu. Nah, ini kan faktor-faktor risiko. Ini khasnya berbedanya penyakit menular dan penyakit tidak menular kan di sini. Kalau penyakit menular kan disebabkan oleh agen penyakit, baik itu virus, bakteri, parasit. Nah, itu pasti pengendaliannya akan berbeda dengan PTM. Kalau PTM untuk penyakit tidak menular, itu kan lebih ke arah faktor risikonya yang memang harus dikendalikan atau dicegah atau bagaimana caranya masyarakat menjadi berperilaku lebih sehat gitu ya. Jadi ada data faktor risiko, kemudian ada data kasus, kemudian adanya informasi penyakit terus menerus sebagai dasar penentuan strategi pengendalian, kemudian untuk sebagai dasar menetapkan prioritas penanggulangan PTM di masyarakat. Jadi mungkin ada data penyakit-penyakit yang mungkin lebih tinggi kasusnya dibandingkan yang lain. Nah, itu kan kemudian menjadi prioritas
Itu juga bisa. Kemudian tersedianya informasi PTM sebagai dasar perencanaan, pemantauan, penilaian, dan evaluasi program pengendalian PTM. Kemudian kewaspadaan dini dan tanggap darurat PTM. Ini adalah tujuan surveillance ya. Kenapa penting untuk melakukan surveillance untuk penyakit tidak menular. Nah, ruang lingkupnya itu ada faktor risiko dan surveillance kasus. Yang tadi saya terangkan bahwa memang faktor risiko ini menjadi sangat penting ya dari PTM ini karena ya memang sangat berhubungan erat dengan penyakit tidak menular. Nah, untuk surveillance PTM ini untuk dapat mengembangkan surveillance ini, jadi fungsi pengembangan itu ada beberapa hal ya. Jadi misalnya deteksi faktor risiko dan kasus PTM. Nah, surveillance PTM dikembangkan untuk mendeteksi faktor risiko dan kasus PTM termasuk kematian akibat PTM di suatu wilayah. Dengan deteksi ini, maka intervensi pengendalian dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi dengan data yang ada di setiap daerah kan akan berbeda-beda. Programnya, kemudian tindak lanjutnya itu juga akan berbeda-beda setiap wilayahnya. Dan untuk itu diperlukan data dan informasi yang sesuai atau yang valid per daerah. Kemudian pelaporan surveillance PTM juga berfungsi sebagai pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data dan informasi PTM. Hasil pelaporan digunakan untuk mengetahui besarnya permasalahan PTM di suatu wilayah dan intervensi yang dapat dilakukan. Nah, dengan kita mengetahui data, kita tahu seberapa besar masalahnya, kemudian juga intervensi atau program-program yang dapat dilakukan itu apa saja dari data-data yang ada itu. Kemudian analisis dan interpretasi surveillance PTM juga untuk mengetahui perkembangan faktor risiko. Misalnya ada perubahan, tren, kaitan suatu wilayah atau informasi lain yang diperlukan. Misalnya saja mungkin gaya hidup di daerah perkotaan, di daerah pedesaan juga ada pergeseran-pergeseran gaya hidup yang ada perubahan-perubahan. Ini juga penting dilakukan untuk mengetahui tren, perubahan-perubahan tren. Kemudian yang keempat adalah tindakan atau respon. Jadi setelah data dan informasi diperoleh, maka surveillance PTM akan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan atau respon. Jadi dari data yang ada baru menjadi dasar penetapan program, pelaksanaan program, tindakan, tindak lanjut bagaimana supaya untuk bisa mengatasi menurunkan ya, paling tidak menurunkan kasus PTM tersebut. Nah, tadi kan ada ruang lingkup ya, ada faktor risiko, ada surveillance kasus. Kalau faktor risiko ini adalah pengertiannya kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap faktor risiko PTM agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Nah, faktor risiko yang dimaksud adalah hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi terjadinya penyakit tidak menular. Jadi yang kayak tadi itu, faktor risikonya apa gitu ya, apakah gaya hidup, stres, kurangnya aktivitas fisik, apalagi. Jadi ada banyak konsumsi ya, pola konsumsi, manajemen stres dan lain-lain. Nah, itu faktor risiko yang dimaksud di sini. Nah, sumber datanya dari mana? Jadi ada survei berkala gitu ya dari riset kesehatan dasar, survei demografi dan kesehatan Indonesia SDKI, survei sosial ekonomi nasional Susenas, dan survei kesehatan daerah atau Surkesda. Itu juga ada yang berkala, kemudian juga ada pencatatan faktor risiko di Pospindu PTN, Pos Pembinaan Terpadu, biasanya kan setiap desa gitu ya, ada Pospindu PTM. Pencatatan faktor risiko PTM di puskesmas pasti ada angkanya, ada data-datanya, kemudian di judul rumah sakit, dan juga di laboratorium juga memungkinkan untuk karena misalnya cek-cek kadar
kolesterol, trigliserid dan lain-lain. Itu biasanya, nah itu salah satu faktor resiko dari penyakit tidak menular. Nah, langkah-langkah untuk surveillance faktor resiko itu sebenarnya kan sama ya untuk langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi pengumpulan data tadi kan ada sumber data. Ya dapat dikumpulkan dari sumber data tersebut ya. Dari ada yang berkala, kemudian ada yang dari tadi itu misalnya dari desa, ada Posyandu PTM, Puskesmas, atau laboratorium, ataupun rumah sakit. Data dikumpulkan menggunakan sistem informasi yang sudah ada seperti sistem informasi manajemen PTM untuk data Posyandu PTM. Ini adalah pengumpulan datanya. Nah, untuk pengumpulan data kan kalau ini secara pasif ya. Jadi bisa juga kalau misalnya diperlukan atau ada event-event tertentu yang juga dilakukan secara aktif. Nah, ini pengolahan dan analisis data bisa dengan bantuan software apa saja ya, yang juga dikuasai oleh petugas-petugas surveillance tersebut. Data yang diolah adalah faktor resiko PTM dengan memperhitungkan jumlah sampel atau penduduk di suatu wilayah. Kemudian nah ini biasanya ada data-data, misalnya ada prevalensi perokok aktif berapa, kurang aktivitas fisik, kurang konsumsi sayur, obesitas, hipertensi, minum alkohol, penyebab cedera gitu. Nah ini yang dari Riskesdas dan SDKI. Nah kalau yang dari Pospindu itu ada beberapa ya, kunjungan, jumlah rujukan, perokok aktif, aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, obesitas, hipertensi, gangguan fungsi paru, dan lain-lain. Jadi ini adalah data-data yang bersumber dari Posbindu PTM di masing-masing wilayah untuk bisa mengumpulkan data untuk surveillance faktor risiko PTM. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data kemudian ada disajikan kan, bisa narasi, bisa tabel, grafik, spot map, dan lain-lain. Kemudian biasanya analisis data dilakukan secara deskriptif, seperti biasa ya, kalau deskriptif ada variabel orang seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lainnya, tempat itu misalnya daerah-daerah tertentu seperti apa sebaran kasus PTM-nya gitu ya. Kemudian ataupun faktor risikonya, apakah suatu daerah kemudian misalnya kok angka hipertensinya tinggi, atau misalnya angka kecelakaan dan lain-lain gitu ya. Kemudian antar waktu biasanya karena ini adalah surveillance yang terus-menerus, pasti ada data yang secara berkala bisa diakses. Kemudian ada interpretasi data, diinterpretasi untuk menggambarkan situasi di suatu wilayah gitu kan. Bisa menghubungkan dengan data lain seperti demografi, geografi, gaya hidup, dan pendidikan. Kemudian seperti di siklus surveillance ada setelah interpretasi data, bikin laporan, kemudian ada diseminasi informasi. Nah, bisa dibuat dalam laporan atau presentasi gitu kan. Kemudian bisa dikirimkan ke unit yang lebih tinggi. Kemudian dari diseminasi informasi kemudian juga ada umpan balik atau feedback yang diberikan ke unit di bawahnya. Diseminasi informasi juga bisa ditujukan pada seluruh stakeholder yang terkait gitu ya, untuk bisa membantu untuk bisa menangani PTM ini juga bisa dilakukan. Jadi pokoknya disebarkan informasi-informasi dari hasil surveillance tadi. Nah, ini adalah contoh ya, misalnya dari Posbindu PTM, dari puskesmas, rumah sakit, lab gitu. Apa saja data-data dari faktor risiko, ada merokok, minum alkohol, sering makanan asin, tinggi lemak, kurang buah sayur, kurang aktivitas fisik, dan lain-lain. Nah, ini sumber datanya dari mana saja, kemudian data-data ini dikumpulkan ya, kemudian nanti seperti biasa dikumpulkan, dianalisis, interpretasi, diseminasi informasi, kemudian feedback. Gitu. Kemudian berikutnya adalah surveillance kasus. Tadi kan adalah surveillance faktor risiko. Nah, ini
kegiatan analisis sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit tidak menular agar dapat melakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien. Melalui prosesnya sama ya, mengumpulkan data, pengolahan, penyebaran informasi. Nah, data merupakan data agregat yang diperoleh dari misalnya dari puskesmas, rumah sakit, dan institusi kesehatan lainnya. Bisa dapat dari Riskesdas, dari puskesmas, rumah sakit, laboratorium. Nah, yang dianalisis, nah ini kan kasusnya. Kalau yang tadi adalah faktor-faktor risikonya seperti tadi itu kan aktivitas fisik, merokok, proporsi misalnya intensitas makan makanan tinggi lemak, asin dan lain-lainnya. Itu kan faktor risiko ya. Kalau kalau yang kasus adalah kasusnya gitu kan. Misalnya data yang dianalisis ada prevalensi penyakit jantung koroner, proporsi diabetes mellitus, hipertensi, gagal jantung, kemudian prevalensi DM. Kalau yang tadi kan proporsi DM sebagai penyebab kematian, PPOK, tiroid, proporsi tiroid, penyakit tiroid dari seluruh penyakit, dan lain-lain ya yang dianalisis yang sesuai dengan prioritas untuk penyakit PTM ini. Nah, ini contoh-contohnya, ini ada sumber datanya dari apakah dari puskesmas, dari lab, ataupun dari survei. Nah, ini penyakit-penyakit dari hipertensi, jantung koroner, gagal jantung, DM, obesitas, tiroid, stroke, asma, thalassemia, kanker dengan berbagai macam jenis kankernya. Ini ICD adalah kodenya ya, ICD-10. Nah, indikator penyelenggaraan surveillance itu ada input, proses, dan output. Ini juga sudah kalian dapatkan sebelumnya ya, yang untuk indikator surveillance. Untuk misalnya ada SDM, ada sarana pendukung dan pembiayaan untuk surveillance, kemudian proses terlaksananya sosialisasi pelaksanaan, ada pelatihan, ada pertemuan berkala, ada bimbingan teknis, ada monitoring dan evaluasi. Kemudian output, luarannya apa? Jadi cakupan fasilitas kesehatan yang melaksanakan surveillance dan melaporkan data, ketepatan laporan, kualitas data, kemudian output laporannya, apa laporan, apa presentasi, apa brosur, leaflet, atau ditempel di instansi-instansi, itu kan salah satu juga output dari sistem surveillance. Nah, ini alur pencatatannya ya dari misalnya dari Pospindu PTM ada Puskesmas, kemudian ada Dinkes, kemudian di sini juga ada didukung oleh rumah sakit dan laboratorium. Kemudian juga dari Dinkes kabupaten kota, kemudian ke Dinkes provinsi, ada Kemenkes. Di sini ada alurnya, jadi ada yang melaporkan, ada umpan balik, ada mengambil data ya. Jadi ini ada keterangannya masing-masing. Jadi memang ini siklus untuk alur pencatatan sehingga semua data bisa terkumpul, kemudian terinformasikan secara berjenjang dan sistematis. Itu jadi memang bagaimana data, mempunyai data dan informasi yang valid itu sangat penting menjadi dasar ya. Surveillance ini kan menjadi dasar untuk tadi perencanaan, pelaksanaan program, monitoring evaluasi ataupun tindak lanjut itu. Oke, itu saja ya untuk surveillance penyakit, untuk lingkup penyakit menular dan tidak menular, untuk bagaimana sistem surveillance dilakukan dari dua penyakit ini. Jadi penyakit menular dan tidak menular. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.